Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini kita akan berbicara tentang kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu? Tapi sebelumnya saya absen kalian dulu ya. Absen kalian dulu. Mungkin ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk ini? Ada? Siapa? Hamdan. Oh iya, Hamdan ya. Hamdan. Saya absen dulu. Mungkin ada yang lain yang kamu lupa ya. Ahmad Mardani, Ahmad Renal, Ahmad Sahram, ya. Ahmad Zainuddin, ya, masuk ya. Bayu Suhandi, Hamdan. Oh, mana Hamdan? Oh, sakit Pak. Oh, sakit ya, sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan, mudah-mudahan dia sehat ya. Ya. Terus Febriana Azhari, ya. Fitratul Wahyuni. Ya, semuanya hadir ya. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Anak-anak semua yang saya hormati, yang saya banggakan, pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Adapun materi kita seperti yang saya katakan tadi di awal adalah tentang kegiatan ekonomi. Ya. Siapa yang sudah dengar apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang sudah pernah mendengar istilah kegiatan ekonomi? Oh, tidak ada, ya Allah. Masa di SD tidak pernah dengar? Di MI tidak pernah dengar? Oh iya ya. Tidak pernah ya. Sekarang kita akan berbicara tentang kegiatan ekonomi. Tapi kalau saya kasih tahu nanti kegiatan ekonomi itu pasti bilang, sudah. Kamu pasti bilang, apa sudah? Kamu nanti itu, ya. Kegiatan ekonomi itu ada tiga ya. Ada kegiatan ekonomi yang saya sering singkat dengan istilah PDK ya. Saya singkat dengan PDK. P itu produksi, D itu distribusi, K itu adalah konsumsi. Nah, sekarang kamu bilang sudah ya. Adapun tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama kamu mengerti ya, kamu tahu apa pengertian dari masing-masing kegiatan tadi itu, yang tiga itu ya. Yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Yang kedua kegiatan distribusi. Kamu tahu pengertiannya. Itu ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus kemudian kamu tahu apa itu kegiatan konsumsi, ya. Dan faktor apa saja yang yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan tersebut, itu yang akan kita pelajari. Dan nanti kamu akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok, lalu kemudian kamu belajar berkelompok ya, secara berkelompok itu. Pembelajaran kita pembelajaran kita ini setelah kamu nanti paham semuanya itu, kegiatan-kegiatan ekonomi itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk mengamati gambar ya, melihat gambar yang akan saya tayangkan ya.
kegiatan ekonomi di rumah, ya, kegiatan ekonomi di rumah, yaitu orang sedang, iya betul, orang sedang membuat kue, ya, jajanan rumahan, itu sedang membuat kue. Yang berikutnya, nah ini gambar kedua. Ini gambar kegiatan ekonomi juga, tapi beda, ya. Ini kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu orang sedang membeli, menjual dan membeli barang. Orang sedang mengecer, ya, mengecer dagangan. Nah, ini. Yang ketiga, ini kegiatan apa ini? Nah, Hamdan siapa? Hamdan, ya. Apa? Orang apa? Anak sedang tidur. Oh ya, tapi bukan anak sedang tidurnya yang kita amati, ya. Yang kita itu. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah kegiatan ekonominya. Sedang apa? Sedang menggunakan HP, ya, sedang menggunakan HP. Inilah kegiatan ekonomi, ya, kegiatan menggunakan. Nah, itu tadi yang pertama, ini dinamakan dengan yang pertama ini kegiatan memproduksi, ya, kegiatan memproduksi. Nanti saya akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang mungkin 3 kelompok, ya. Nah, ini berarti kelompok besar karena jumlah kamu berapa? Berapa orang? 21 orang, ya. Kalau 21 orang dibagi 3 berapa jadinya? 7 orang. Nah, 7 orang. Nanti saya akan kelompokkan kamu menjadi 3 orang. Saya akan meminta kamu membuat pertanyaan, mencari kegiatan ekonomi yang lain, gitu ya, tentang kegiatan ekonomi produksi. Berikutnya ini tentang kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Dan yang ketiga yaitu tentang kegiatan ekonomi mengkonsumsi. Nanti cari di berbagai sumber, di media massa, di buku paket kamu, di LKS kamu, gitu ya. Kamu cari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan 3 hal itu, ya. Itu kalian sudah mengerti tentang kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi tadi? Ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, ya. Produksi. Kegiatan yang kedua kegiatan distribusi. Yang ketiga kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Ini membuat, ini menyalurkan, ini memakai, ya, memakai. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan ini, ya, kegiatan-kegiatan ini kira-kira kamu sudah tahu, ya, contoh daripada kegiatan-kegiatan ini.
masing-masing kegiatan ini. Yang pertama kita mulai dari kegiatan produksi ya. Kegiatan produksi itu contohnya apa? Ayo kira-kira apa? Yo apa? Ya, apa? Buat tahu. Oh ya, buat tahu. Ya, buat tahu tempe ya. Tahu tempe. Apa lagi? Buat meja ya, buat meja. Terus buat apa lagi? Meja ya. Meja, kursi ya. Apa lagi? Lemari dan sebagainya ya. Nah, kegiatan distribusi. Menyalurkan. Sekarang kalau saya tanya kamu sekarang ya. Tanya kamu. Kalau sekarang kan musim corona seperti sekarang ini ya, artinya wabah, sedang terjadi wabah corona ya, COVID-19, kita kenal dengan istilah COVID-19 ya. Pemerintah kan mendistribusikan bantuan, ada namanya BLT, ada namanya pencairan PKH dan lain sebagainya, bantuan sosial ya. Nah, ada namanya apa juga itu yang listrik ya, yang PLN itu, stimulus PLN dan lain sebagainya. Itu apakah itu dikategorikan kepada kegiatan distribusi? Iya, betul ya, itu adalah kegiatan distribusi. Nah betul, nah itu ya, bahwa kegiatan distribusi itu ada yang sifatnya online ya. Sekarang itu distribusinya berarti ada distribusi langsung dan ada distribusi tidak langsung. Yang langsung itu ya dari produsen ke konsumen itu langsung. Misalkan saya buat tahu, lalu kamu beli langsung ke saya, itu dinamakan dengan beli tahunya langsung gitu. Atau bakso kilo, nah ya, itu dinamakan dengan distribusi langsung. Nah, sedangkan distribusi tidak langsung ya sistemnya seperti online sekarang kan, ada namanya Traveloka ya. Traveloka apa lagi? Lazada, apa lagi? Yang lain. Beli-beli, apa lagi? Apa lagi? Dan lain sebagainya ya. Nah, itu. Terus kemudian ada berikutnya itu ya. Nah, itu kamu simpan dulu itu. Kamu simpan dulu. Nanti itu bisa kamu jelaskan ke teman-teman kamu ketika kita bagi kelompok nanti. Kegiatan-kegiatan itu dan cari di media massa ya, di media elektronik maupun media cetak ya, mencari kegiatan-kegiatan itu. Ketika nanti saya kelompokkan kamu menjadi saya sudah bilang tadi itu 3 kelompok ya, 3 kelompok yang beranggotakan 7 orang ya, 7 orang ya. Kegiatan yang berikutnya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi apa itu? Kegiatan memakai ini banyak jenisnya ya, memakai macam-macam. Berarti negara juga memakai ya, Pak Guru juga memakai, kamu juga memakai macam-macam kan kamu pakai. Ada peci, ada ini. Sekarang saya akan bagikan kalian kelompok. Ini sudah saya bagi ya kelompok kalian menjadi 3. Ya, kelompok yang pertama, kelompok kedua ini orang-orangnya ya. Ada Mardani, ada ini. Kamu baca sendiri ya. Nah, terus kemudian kelompok yang kedua itu juga 7 orang ya. Kelompok pertama tadi 7 orang, kelompok kedua 7 orang, kelompok ketiga juga 7 orang ya. Si Arif sama si Hamdan itu masuk kelompok 2 ya. Ya, oke. Nah, sekarang setelah kelompok ini saya bagikan kelompok ini. Sekarang kelompok-kelompok ini punya tugas masing-masing mencari, mengkaji tentang kegiatan permasalahan-permasalahan yang timbul
mempresentasikan nanti di depan kelas kamu masing-masing ya, artinya di depan kelas kamu gitu ya. Nah, itu tahapan kita setelah sekarang kalian apa namanya itu kerjakan halaman 68 ya, halaman 68 dari LKS kalian itu berdasarkan kelompok kalian tadi itu ya, itu mengerjakan soal itu, lalu kemudian kamu cocokkan, nanti saya akan kasih kamu kunci jawabannya ya, kamu cocokkan apa namanya jawaban kalian yang sudah kalian diskusikan tadi sesuai dengan kelompok kalian itu di halaman ini ya, soal itu. Lalu kemudian nanti hasil kamu itu kamu presentasikan, masing-masing kelompok itu satu orang mewakili sebagai wakil untuk mempresentasikan di depan kelas ini ya. Nah, di sini nanti akan satu kelompok itu satu orang yang akan mempresentasikan, kalian masing-masing kelompok membuat kesimpulan ya. Nah, Pak Guru akan membantu kalian untuk membuat kesimpulan ya. Kelompok satu, kira-kira apa kesimpulannya? Iya. Kelompok dua? Iya, bagus. Kelompok tiga? Iya, bagus. Nah, itu artinya kamu sudah paham ya tentang materi kita saat ini kali ini ya. Nah, berarti pembelajaran kita sudah bisa dikatakan sudah bisa dikategorikan sebagai pembelajaran yang sudah apa namanya mencapai. Nah, baik anak-anak, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan kita tarik kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan kegiatan produksi, kegiatan ekonomi itu ada tiga, yaitu yang Bapak Guru sering singkat dengan istilah PDK ya. PDK, bukan PDKT, bukan, tetapi PDK ya. Apa itu PDK? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan masing-masing ini sudah kamu mengerti apa itu produksi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau kegiatan merubah barang yang setengah jadi menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi ya. Itu dinamakan dengan produksi ya. Terus kemudian faktor-faktor produksi itu ada faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerja, ada faktor produksi kewirausahaan, dan ada faktor produksi modal ya, faktor produksi modal. Nah, itu faktor-faktor produksi. Dan kegiatan yang kedua apa? Kegiatan distribusi ya. Kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan. Nah, itu kan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu ya. Ya, jelas ya? Nah, ya. Yang ketiga, kegiatan produksi yang ketiga itu adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang ya. Bahan-bahan produksi itu dipakai, itulah kegiatan digunakan, itulah yang dinamakan dengan kegiatan konsumsi ya. Jadi ketika kita menggunakan helm
misal, itu dinamakan dengan mengkonsumsi hilang. Kita menggunakan alat-alat elektronik seperti HP, ya, seperti ini laptop Pak Guru, seperti taplak meja, seperti ini semua adalah yang dinamakan dengan kegiatan produksi juga, ya. Kegiatan konsumsi yang dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Itu kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan kalian semua paham ya, paham ya. Dan itu atas kesimpulan-kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil diskusi kita tadi itu sudah Pak Guru jelaskan. Cuman itu mungkin yang kita bisa, yang Pak Guru bisa sampaikan untuk barokahnya pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan membaca